Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang mengaku mencintai Allah dan Rasul-Nya, tapi mengapa hidupnya terasa hambar? Mengapa ketaatan terasa berat dan ujian terasa menyesakan? Mungkin jawabannya ada pada satu hal yang sering kita lupakan. Lawazamul mahabbah, konsekuensi cinta. Hari ini dalam kajian kitab Rasmul Bayan, Al-Ustadz Dr. Haji Ibrahim akan membedah apakah cinta kita kepada Sang Khalik sudah benar, ataukah kita hanya sedang bertepuk sebelah tangan. Cinta kita pada sesuatu menuntut kita untuk mencintai apa yang dicintainya dan membenci apa yang dibencinya. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh kekasihnya. Kita sedih dengan kesedihannya. Kita bahagia dengan kebahagiaannya, menderita dengan penderitaannya, dan gembira dengan kegembiraannya. Sebelum melanjutkan, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari Jariyah dakwah ini. Cukup dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Dengan satu klik, Anda mungkin menjadi wasilah perantara bagi orang lain untuk kembali mencintai Allah. Jangan lupa ikuti media sosial masjid kami agar kita bisa terus bertumbuh dalam kebaikan setiap harinya. Semoga setiap dukungan yang Anda berikan dengan ikhlas dicatat oleh Allah sebagai bukti cinta Anda kepada agamanya. Jazakumullahu khairan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا قدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Dirullah, marilah silaturahim dan masjid salim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kenikmatan pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, dan tentunya nikmat kesempatan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia, yang insyaallah pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia, yang surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salam dan salam malah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, teman kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau, yang nantinya kita akan menjadi bagian daripada umat beliau, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat ummah dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita sadar betul, kita yakin betul kita ada di masjid yang mustajabah, majelis yang senantiasa dibersamai oleh para malaikat yang menanti doa-doa kita untuk diaminkan. Untuk itu kita mohon kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah, dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Kemudian kita mohonkan kepada Allah untuk keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah ini, kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit. Amin ya. Wabil khusus pada Pak Imron sama Pak Haryanto ya. Semoga Allah berikan kesembuhan dengan sempurna tanpa menyebabkan rasa sakit. Allahumma amin. Dan kita semua senantiasa dilimpahkan kesehatan selalu. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, pada kesempatan yang mulai ini ya, kita melanjutkan materi ma'rifatullah di subbab lawazamul mahabbah, atau yang disebutkan adalah zimul
al-mahabbah itu ya, kelaziman atau konsekuensi dari sebuah cinta. Bapak Ibu yang Allah, kemarin telah kita bahas nih, betapa cinta itu ada beberapa aktivitasnya ya. Di antaranya adalah kasratu dzikru, banyak menyebut. Kemudian yakni kita ijab, kita kagum kepada yang kita cintai. Kalau kita bicara mahabbatullah, maka tentunya yang pertama kita senantiasa sering menyebut asma Allah. Ya, menyebut Allah. Kemudian yang kedua kita ijab, kita kagum dengan Allah. Kemudian yang berikutnya kita khauf an roja ya, kita harap cemas sekaligus berharap kepada Allah SWT. Kemudian ridho dan kita takwa pada Allah SWT. Itu cinta kita pada Allah SWT yang kita bahas dalam mahabbatullah kemarin. Maka tentunya saat kita menyatakan cinta kita pada Allah, ada beberapa konsekuensi yang harus kita miliki. Ada konsekuensi dari pernyataan cinta tersebut. Dan tidak usah khawatir Bapak Ibu, kita bersyukur pada Allah kalau kita benar-benar mencintai Allah. Karena itu kita menjadi pilihan Allah. Sebagaimana kita pahami di dalam surat Al-Maidah 54 yang kita semua tahu, okay? Jadi begitu Allah ingatkan kita dengan satu kalimat, ya seringkali baca ayat ini ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, wahai orang beriman, barang siapa yang murtad dari agama Allah, ini orang beriman ya. Sebentar lagi kita masuk Ramadan. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan satu kaum atau memilih satu kaum yang kaum itu yuhibbuhum, Allah mencintai dia, wa yuhibbuna, dan dia mencintai Allah. Jadi kalaupun kita mencintai Allah atau dalam diri kita ada cinta pada Allah, maka itu adalah pilihan Allah. Ini satu hal yang harus kita syukuri Bapak Ibu, harus kita syukuri. Baik. Sehingga Bapak Ibu Allah, saat kita menyatakan cinta kita sama Allah, ada konsekuensi minimal 4 hal. Oke, baik. Yang pertama, yakni di situ kita mestinya kecintaan kita ini menjadikan kita al-mahabbatu man ahabbul mahbubun. Ya. Mahabbatu man ahabbahu mahbubun. Yakni kita mencintai siapapun yang dicintai oleh kekasih kita dalam nama Allah SWT. Ya, jadi yang pertama yakni konsekuensi cinta ini yakni bagaimana kita akan mencintai siapapun yang dicintai oleh kekasih kita dalam nama Allah SWT. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yakni mahabbatul ma ahabbahu. Jadi kalau tadi man, yang kedua adalah ma ahabbahu al mahbubun. Jadi yakni kita akan mencintai apapun, kalau tadi siapapun ya, apapun yang dicintai oleh kekasih kita dan Allah SWT. Oke, baik, nanti kita jabarkan lagi satu persatu, oke. Baik. Artinya Bapak Ibu, kalau sampai kita membenci orang yang atau siapa-siapa yang dicintai Allah, maka kita telah kufur pada Allah. Maka kita termasuk bagian orang yang dibenci oleh Allah. Gitu ya. Termasuk juga manakala kita membenci apa-apa yang dicintai oleh Allah, itu menjadikan kita bagian orang yang dibenci oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Baik, itu 1, 2. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, sebagai konsekuensi cinta kita adalah al-bughdhu, yakni kita membenci man abghadahu al-mahbub. Yang membenci siapapun yang dibenci oleh kekasih kita dalam Allah SWT. Maka yang keempat juga adalah al-bughdhu ma abghadahu al-mahbubu, yakni kita membenci apapun yang dibenci oleh kekasih kita dalam Allah SWT. Jelas jadi Bapak Allah ada 4 hal. Jadi yang pertama yakni kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh kekasih kita, sekaligus kita akan mencintai siapa saja yang dicintai oleh kekasih kita. Kemudian yang ketiga yakni kita akan membenci gitu ya siapapun yang dibenci oleh kekasih kita, dan sekaligus kita akan membenci apapun yang dibenci oleh kekasih kita. Baik Bapak ya Allah, sebagai satu konsekuensi kecintaan dan kebencian kita tadi ya, saat kita mencintai siapa dan apa yang dicintai oleh kekasih kita, oleh Allah SWT, maka akan muncul yang sifatnya al-wala, loyalitas. Gini, baik. Dan loyalitas itu Bapak Ibu nanti kita akan tunjukkan. Ini kemarin di materi yang sebelumnya ya, di materi bab yang pertama al-mansyadah, yakni al-wala itu
Maaf ya. Loyalitas itu kita wujudkan dalam bentuk apa? At-ta'ah, gitu ya, mentaatinya. Berarti nanti kita akan mentaati siapa yang dicintai oleh kekasih kita. Kemudian yang kedua, yakni kita senantiasa an-nasrah atau an-nusrah. Kita akan senantiasa membela siapa yang dicintai oleh kekasih kita. Ya, misalnya nanti contohnya Allah itu mencintai Rasulullah misalnya ya. Muhammad adalah yang dikasih kasih Allah. Nanti juga kita akan bahas ya, ada 8 golongan yang Allah cintai. Ya baik, maka tentunya itu kita juga harus siap membelanya. Ya, kemudian al-wala tadi bentuk kecintaan itu juga kita akan wujudkan dalam bentuk al-qarbu, yang kita akan dekat. Ya, dekat dengan siapa? Dengan siapa dan apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang keempat nanti adalah al-mahabbah, yang kita akan mencintai, gitu ya. Jadi yang itu mencintai siapa dan apa yang dicintai oleh kekasih kita. Baik. Sedangkan kebencian tadi, jadi kita diperintahkan membenci siapa yang dibenci oleh kekasih kita dan siapa apa yang dibenci oleh kekasih kita, gitu ya. Itu akan memunculkan sifat al-bara. Al-bara itu berarti anti loyalitas, gitu ya. Anti loyalitas, atau dalam bahasa ini sebutnya ya kita akan melawan dan sebagainya. Dan bentuk sikap kita al-bara itu atau anti loyalitas ini yang kita wujudkan dalam 4 hal pula. Yang pertama adalah kufru, kita menutup diri. Ya, jadi kalau misalnya Allah membenci orang fasik, ya, Allah membenci orang yang berdusta, orang yang membenci orang yang sombong misalnya ya. Kemarin kita bahas ya. Maka yang harus kita lakukan dalam bentuk sifat barok kita adalah al-kufru, kita menutup diri dari sifat-sifat tersebut. Ya, kita tidak akan pernah menjadi orang yang sombong. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang zalim ya. Kita kemarin sudah paham ya, zalim itu adalah orang yang tahu tapi dia melanggar, itu zalim. Tahu ini satu kewajiban tapi tidak dilakukan. Tahu ini satu yang dilarang tapi diterjang, itu orang zalim. Ya, beda dengan orang bodoh ya, orang yang melakukan karena tidak tahu, itu beda sekali. Sehingga kenapa orang zalim itu disebutkan dengan satu kemurkaan yang begitu agung oleh Allah karena pada orang-orang yang zalim seperti ini. Ya, baik. Yang pertama, yakni kita al-kufru, kita menutup diri. Kemudian yang kedua, sifat al-bara itu yakni bagaimana kita al-adawah. Al-adawah itu berarti kita memusuhi dia. Jadi Bapak Ibu, kalau misal ada orang memiliki sifat tadi ya, orang yang sombong, ya udah kita musuhi. Kita musuhi gitu ya, kita diwajibkan untuk musuhinya. Kemudian ada orang yang zalim, ya kita harus musuhi dan sebagainya. Termasuk orang yang fasad, ya kemarin sudah kita bahas, orang fiskon, orang pendosa itu ada 3 ciri. Yang ciri yang ketiga adalah al-fasad, yakni mereka senantiasa membuat kerusakan. Kita musuhi. Oke, baik. Kemudian yang ketiga adalah al-mufasalah. Jadi sifat baru itu sifat anti loyalitas dengan sifat al-mufasalah. Apa itu? Kita melepaskan diri. Kalaupun misal kita berteman dengan orang yang sombong tadi, maka kita harus melepaskan diri dari sifat itu, karena diri bisa ketularan gitu ya. Kalaupun misal kita terlibat dalam satu komunitas yang itu menzalimi banyak orang, apapun bentuknya ya, misal bikin arisan bodong misalnya ya, atau bikin satu aktivitas atas nama permajaan hutan tapi nebang nggak pernah nanam lagi misalnya ya, kan banyak sekarang ya. Kalaupun misal kita terlibat di kondisi seperti itu, maka sifat cinta kita pada Allah itu memerintahkan untuk al-mufasalah, kita melepaskan diri. Ya, Bapak Ibu, ini penting sekali ya buat kita semua, termasuk nanti kerjaan-kerjaan kita, misal itu kaitannya dengan menzalimi orang. Misal menurut saya ada di antara kita yang kerja di rentenir, misal renten gitu ya, yang jelas ini, atau jadi debt collector misalnya ya, yang menekan orang dan sebagainya. Kalaupun misal kita terlibat di lingkaran seperti itu, maka diperintahkan Allah untuk al-mufasalah, yang melepaskan diri. Baik. Bapak Ibu Allah, dan ternyata sikap yang keempat, sifat al-bara itu yakni al-bughdhu, yang kita memusuhi. Jadi beda nggih, kalau melepaskan diri berarti kita udah lepas, ya udah biarkan kamu jalan. Tapi al-bughdhu kita mencari cara bagaimana itu bisa mengalahkan mereka, menghancurkan mereka ya, dan seterusnya ya.
Oke, baik. Baik Bapak Ibu Allah, itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam konsekuensi cinta ini. Baik, sekarang coba kita perhatikan apa yang disampaikan di dalam kitab ini, ya. Bapak Ibu Allah, yang pertama tadi yakni al-mahbub man ahabbahu al-mahbub. Yakni kita mencintai siapa yang dicintai oleh kekasih kita. Maka disebutkan di sini, mencintai siapapun yang dicintai kekasih kita merupakan bagian tingkah laku dan wujud dari cinta kepada yang kita cintai. Dari Allah SWT. Oke, baik. Sehingga Bapak Ibu Allah disebutkan pula mencintai Nabi Muhammad SAW, maka kita juga perlu mencintai para sahabat Nabi. Ya, jadi kalau bahasa di Al-Quran dikatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabu ini yuhibbukumullah. Ya. Katakanlah jika engkau mencintai Allah maka ikuti aku, ikuti Rasulullah, maka engkau akan mencintai Allah. Baik. Maka Bapak Allah yang disebut dengan man siapa-siapa yang dicintai Allah tadi, kasih Allah itu ya. Yang pertama yang bagaimana ini Rasulullah mencintai para sahabat misalnya ya. Ya seperti Rasul mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya. Sehingga kalaupun misal ada satu kelompok orang yang dia mengagung-agungkan dua kalimat syahadah, dia mengaku memiliki syahadah yang sempurna, ya, tetapi dia membenci sahabat misalnya. Ada, gitu ya. Dan pada itu nggak perlu kita ada di dalamnya, kita tinggalkan. Ya, kenapa? Karena konsekuensi syahadah kita meminta kita untuk mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh kekasih kita. Oke, baik. Jadi kemudian ada seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya, atau sahabat-sahabat yang lain ya. Kalau Rasulullah pernah bersabda bahwasanya Ammar bin Yasir gitu ya, itu kata Ammar bin Yasir adalah kekasihku. Barang siapa yang menyakiti dia, maka dia menyakiti diriku misalnya. Ya, kemudian Fatimah adalah belahan hatiku misalnya ya. Barang siapa yang menyakiti dia, berarti dia akan menyakiti hatiku dan sebagainya. Jadi dalam hal ini saat kita bicara man ahabbahu mahbub, siapa-siapa yang dicintai kekasih kita itu bisa berubah dua. Yang pertama adalah pribadi, person ya. Ya tadi ya. Jadi kalau Rasul mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, sahabat-sahabat yang lain disebutkan ya masing-masing kecintaan Rasulullah, maka kita wajib mencintainya. Ya. Atau yang kedua, ya disebutkan di sini, yakni secara sifat golongan gitu ya. Jadi minimal kita bisa lihat ada di Al-Quran disebutkan ada 8 ya orang-orang yang wajib kita cintai karena dia dicintai oleh Allah SWT. Siapa itu? Yang pertama adalah al-muhsinin, orang yang berbuat baik ya. Allah mencintai orang yang berbuat baik sebagaimana diterangkan di dalam banyak ayat Al-Quran ya, dalam surat Al-Baqarah 196 ya, surat Ali Imran 134 ya, kemudian Ali Imran 148 ya, surat Al-Maidah 13 dan 93 ya. Itu banyak sekali ya, di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah 195 wa ahsinu dan berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Oke, jadi berangkat dari pemahaman kita tadi ya, awal-awal baru ya, bahwa ini berarti bagian orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Pertama siapa? Al-Muhsinin. Ya, kemudian di ayat yang lain disebutkan di dalam surat Al-Imran misalnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Muhsin. Ya, jadi kalau selama ini kita sebut muhsin adalah orang yang berbuat baik, selama ini kita berarti di level ihsan ya, ihsanullah atau ihsan kemarin. Apa itu ihsan? Ya, mereka senantiasa menjadikan seluruh hidupnya beribadah karena Allah dan seolah-olah melihat Allah. Artinya menjalani kehidupannya dengan penuh kebaikan gitu ya. Jadi kalaupun di dalam khutbah Jumat saya sampaikan bahwa ya ahlul amanu taqullah haqqa tuqatih. Hai orang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Itulah ihsan. Gitu ya. Sehingga sholatnya benar-benar dijaga kualitasnya, nanti puasanya juga seperti itu ya, dijaga kualitasnya ya. Seluruh aktivitas kehidupan kita termasuk muamalah kita jaga kualitasnya. Itulah ihsan, dan Allah mencintai orang seperti ini.
Ini baik. Jadi banyak lagi ya. Kemudian yang kedua misal adalah orang-orang at-tawwabun, orang yang bertaubat. Oke. Karena Allah Maha tahu bahwa sesungguhnya kita sebagai orang beriman ini tidak mungkin selamanya mulus gitu ya, tanpa dosa. Ada dosa yang biasa dilakukan. Tetapi Allah tidak mempermasalahkan itu asalkan kita bertobat. Jadi kalaupun misal, saya sering ketemu teman-teman yang dulu masa mudanya ya sholatnya bolong-bolong, pacaran ya, bahkan pacarannya bukan sekedar pacaran, dia sampai pegang ciuman dan sebagainya. Ternyata nggak jadi istrinya gitu ya. Kemudian begitu sudah usia 50 itu baru sadar ya gimana Ustaz? Ya, saya sampaikan crash program. Tebus itu semua dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Dengan apa? Dengan at-tawwabun, yang orang yang bertaubat. Gitu ya. Hal ini disampaikan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya Bapak Allah, lagi-lagi ya, taubat ini butuh ilmu. Gitu ya. Jadi seringkali ulama kita menyebutkan bahwasanya mana mungkin kita akan bertobat kalau nggak tahu kita melakukan satu kesalahan. Mana mungkin kita mau bertobat kalau apa yang kebaikan yang kita lakukan ini belum sempurna misalnya. Maka itu butuh ilmu. Jadi untuk mengetahui kesalahan itu butuh ilmu, dan untuk bertaubatnya sendiri itu juga butuh ilmu. Sehingga kenapa Rasulullah bersabda yang sering saya sampaikan sini, yakni man salaka fi tariqil ilmi, barang siapa yang memudahkan datang untuk mencari ilmu, salakallahu fi tariqil jannah, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga Allah SWT. Karena di sini tempatnya. Ya baik ya. Jadi secara khusus moga nanti dibahas secara taubat nih. Kemudian yang ketiga adalah mutatahhirun, orang yang mensuci, yang senantiasa bersuci. Ya sebagaimana tadi sampaikan di dalam surat Al-Baqarah nggih, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Dan ditambahkan lagi di dalam ini Al-Baqarah 20 tadi ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilu nisaa fil mahid wa la taqrabuna hatta yadhurna ya fa inna tatahharna fa'dhuhurna min haitsu amarakum innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang haid ya, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan jangan kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Maaf Bapak Ibu, ini kemarin di satu majelis sempat ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sih ada anak-anak itu yang terlahir dengan kondisi cacat atau tidak sempurna gitu ya. Itu seolah mereka ditakdirkan tidak adil gitu, salah itu ya. Sehingga yang pertama yang perlu kita pahami Bapak Ibu, betapa Rasulullah mengingatkan kita di banyak hadis yakni bahwa Allah itu manakala kita melakukan satu kebaikan, berniat saja itu diberikan pahala kebaikan. Kemudian kita melakukannya, itu Allah tambah kebaikan jadi 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali dan seterusnya. Sebaliknya manakala satu keburukan kita niatkan, baru keburukan, itu tidak dapatkan dosa. Tapi begitu kita lakukan baru dapatkan dosa. Sehingga di akhir hadis disebutkan bahwa sesungguhnya kalaupun kalian mendapatkan satu kemuliaan atau sebuah anugerah, itu sesungguhnya adalah karena Allah, maka bersyukurlah. Tetapi kalaupun kalian mendapatkan satu ujian atau satu hal yang tidak baik tadi, itu karena ulah-ulah kamu. Maka Allah ternyata secara riset Bapak Ibu, anak-anak yang terlahir dengan yang seperti tadi itu karena kesalahan orang tuanya. Di antaranya menurut saya Bapak Ibu itu jelas kalau misalnya sang istri lagi haid, berhubungan badan, kemudian sampai hamil, itu hampir bisa dipastikan kecuali takdir Allah itu mereka akan cacat. Kemudian misal normal lah misalnya hubungannya, tapi betapa secara psikologis sang ayah ini terus mengganggu, mempressure istrinya, itu seringkali akhirnya prematur dan seterusnya. Artinya Bapak Allah itu terjadi
Ya, apa yang terjadi pada anak-anak kita setelah itu pure murni kesalahan kedua orang tuanya. Ya, sehingga harus banyak istighfar dan lagi-lagi banyak ilmu gitu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu Allah ini diingatkan ya, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang di waktu haid. Ya, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Bedanya Bapak Ibu, kalau zaman jahiliyah, oleh yang haid ini karena dianggap dia najis diungsikan Bapak Ibu. Tapi Islam masih membolehkan untuk berciuman ya, bermesraan masih boleh. Yang tidak bolehkan adalah yang berhubungan badan. Ya, baiknya. Kemudian disebutkan apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Ini jelas nih Bapak Ibu, ini jelas larangannya begitu kuat. Kalaupun dilanggar pasti ada akibat buruknya. Oke, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Oke, baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, golongan yang dicintai Allah yang kita juga harus mencintainya atau bahkan kita ingin menjadi bagian daripada golongan tersebut, yakni al-muttaqun, yakni orang-orang bertakwa. Bala man aufa bi ahdi wattaqi fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janji ya yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sallallahu alaihi. Jadi jelasnya surat Al-Imran ayat ke-76. Ada di surat At-Taubah ayat keempat misal, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Kemudian di surat At-Taubah ayat ke-7 misalnya ya, itu diakhiri dengan innallaha, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Dan banyak sekali ya ayat-ayat yang menyatakan tersebut. Sehingga Bapak Ibu Allah, berkali-kali kami sampaikan pula bagaimana Imam Al-Ghazali ada beliau mendefinisikan kualitas kita gimana? Muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin, gitu ya. Nggak main-main Bapak Ibu. Jadi memang kita disuruh yang terbaik ya. Kalau dalam bahasa Masfadul bi'ikut muslim orodaya as-suhada itu. Jadi muslim yang terbaik dan mati dengan mati yang syahid gitu ya. Ini untuk mengaplikasikan ya ilmu taqullah haqqat qatih wala tamutunna illa antum muslimun. Ternyata Bapak Ibu, cita-cita kita cuma dua. Bagaimana yang pertama kita hidup dengan penuh kemuliaan dengan ketakwaan tadi dan mati dengan husnul khotimah. Semoga kita semua bisa melakukan ini semua, Allahumma amin. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, orang yang dicintai Allah dan sekaligus kita harus menjadi bagian di dalamnya adalah orang yang sabar, as-sabirun, orang yang sabar. Di dalam banyak ayat disebutkan bahwa sabar ini adalah satu amalan yang pahalanya tak terbatas Bapak Ibu. Sampai nanti di surga itu malaikat secara khusus menjemput kita atau menunggu kita. Ya, assalamualaikum bima sabartum. Jadi keselamatan dan kemuliaan atas kalian bima sabartum, karena kesabarannya telah kau lakukan di dunia. Subhanallah. Ya, dan sabar itu apa kemarin? Masih ingat Bapak Ibu? Apa sabar? Sabar sendiri main pantun loh ya. Kan sekarang banyak sabar pokoknya ditampailan yang menengah enggak boleh gitu ya. Kemudian dikasih dapat rezeki dia terima ya, bukan itu sabar namanya. Kemarin kita bahas dalam sarahnya, sabar itu adalah bagaimana kombinasi antara hati dan pikiran. Hati kita mewakili keimanan kita menerima itu adalah ketentuan Allah, dan akal kita mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar dengan apa? Dengan kita mengevaluasi kenapa sih ini bisa terjadi. Bisa jadi kesalahan kita, bisa jadi kurang dan sebagainya. Kemudian jadi jalan keluar. Itu sabar. Dan Rasulullah berikan contoh yang luar biasa. Jadi kesabaran Rasulullah itu pada saat beliau sudah wafatnya Abu Bakar, Abu Talib dan istri beliau itu cuma selisih 2 bulan. Di bulan Rajab dan bulan Ramadan di tahun yang sama. Setelah itu di pressure sedemikian rupa, beliau bersabar bukan terima ya Allah sudah, bukan.
tapi belum mencari tempat kemana? Ke Taif untuk berdakwah. Ya, karena sebelumnya sudah melakukan satu hijrah ke Habasah gitu ya. 2, 3 bahkan 3 kali ke Habasah. Ya. Artinya kalaupun benar terjadi ke sana terlalu jauh gitu, dan banyaklah pertimbangan yang Allah wahyukan. Maka Rasulullah mencari tempat yang tidak jauh dari kota Mekah, dan itu secara historical beliau masa kecilnya di sana. Karena Ibunda Halimatus Sa'diyah tinggalnya di Taif. Sebenarnya beliau selama 6 tahun masa kecil itu di sana. Harapannya ketemu sahabat-sahabat kecilnya gitu untuk bisa diajak masuk Islam. Ternyata apa? Jadi sahabat-sahabat kecilnya itu mengatakan gini, wahai Muhammad, ya, jika yang engkau sampaikan itu adalah benar, ya, maka aku tidak percaya. Ya, artinya kalau benar malah nggak percaya. Tapi jika yang kau sampaikan adalah sebuah kesalahan, maka saya juga tidak akan memusuhi kamu. Itu bahasa mereka, gitu. Karena ini sahabat karib masa kecilnya, gitu ya. Sehingga sampai 15 hari beliau dakwah di situ dan hasilnya 0, gitu ya. Beliau begitu mau kundur balik itu, ternyata teman-temannya ini mengumpulkan orang-orang preman lah, gitu ya, untuk melempari Rasulullah. Ya, baik. Itu bentuk sebuah kesabaran. Dia baik-baiklah sampai puncaknya saat itu malaikat penjaga ini mau menimpakan ini, Rasulullah tidak berkenan. Jangan ya. Siapa tahu nanti dari mereka ini akan lahir generasi akan membangun Islam. Betul, ada Khalid bin Walid lahir dari situ dan seterusnya. Sampai malaikat mengatakan, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, gitu ya. Kalau nanti darah ini menetes ke bumi, gitu ya, tanpa minta persetujuan engkau, maka pasti akan aku hancurkan suku Taif ini. Maka Rasulullah begitu darahnya mengucur, ditahan betul Bapak Ibu, ditahan pakai tangan. Subhanallah. Jadi nanti kalau ke Taif ada masjid yang dibangun di tempat Rasulullah berdiam, gitu ya. Oke, baik. Orang lainnya sabar, oke. Baik. Bapak Allah, saat sabar ini disebutkan pula di dalam surat Ali Imran ayat ke-146, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsiran fama wahnu lima sabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama mereka, ya, sejumlah besar dari pengikutnya, dan bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh Allah. Innallah wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang yang sabar. Artinya Bapak Ibu, sambil ya, itu kalau perang. Nanti kalau kita dengan semua atau kita semua mendapat amanah dari pengurus masjid di Kota Tamir dan sebagainya misalnya. Satu ketika Allah uji ekonomi kita misalnya, ya. Maka digambarkan di ayat ini, ya, kalau kita kiaskan, itu tidak menjadikan orang-orang yang diuji Allah dengan masalah-masalah kehidupan itu, tidak menjadikan dia lemah untuk tetap mengurusi umat ini, berperang ini, gitu ya. Fisik kita misalnya diberikan sakit dan sebagainya, ini tidak akan menjadikan lemah untuk itu semua, gitu ya. Bapak Ibu Allah, dan lagi-lagi di ayat yang lain disebutkan bahwasanya perilaku sabar ini adalah satu amalan yang mendapatkan pahala tak terbatas. Kalau yang lainnya akan jelas jumlahnya sekarang. Itu sampai tidak ada batas. Oke, baik ya. Bapak Ibu Allah, kemudian yang keenam, orang-orang yang dicintai Allah atau kelompok yang dicintai Allah, kemudian kita harus menjadi bagian di dalam, kita harus mencintai dan menjadi bagian di dalamnya, yakni al-mutawakkilun, orang yang bertawakal. Siapa yang bertawakal ini dalam surat Ali Imran ayat ke-159 difirmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Subhanallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, ya. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah SWT. Jadi Bapak Allah, kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi kalimat yang lebih penting wa ballighna Ramadan, yang dijumpakan dengan bulan Ramadan. Maka kita harus berazam Bapak Ibu, dan azamnya dimulai bulan Rajab kemarin, kan Bang ya.
Dan azam itu tidak bisa cuma lisan ya, harus dibuktikan dengan amalan kita. Sehingga Rasulullah digambarkan di 2 bulan ini itu tidak pernah lepas untuk sholat, puasa dan tilawatul Quran. Ya, jadi diriwayatkan bahwa Rasulullah itu puasa di bulan Sa'ban itu hampir sebulan penuh. Ya, kemudian baca Al-Qur'annya itu juga tiap hari gitu ya. Padahal sudah menyatu gitu sama. Monggo ya. Jadi jangan kita nanti beralasan ini, loh Ustaz, kita lo tiap hari baca Al-Quran, kapan? Pas sholat. Ya betul gitu ya. Tapi jangan ya, jangan. Saya tetap berharap bahwa kita semua nanti harus meningkatkan kualitas kita gitu ya. Di luar sholat kita harus memiliki target. Agar mau 1 juz, mau setengah juz, pokoknya tiap hari. Tiap hari Bapak Ibu. Ya, moga kita saling doakan ya, semoga Allah berikan kekuatan kita sehingga kita bisa mempersiapkan diri sehingga nanti begitu Ramadan datang kita layak masuk di bulan yang penuh kemuliaan tersebut. Siapa orang yang tidak layak Bapak Ibu? Ya. Jangan mereka begitu Ramadan datang ya. Ini nggak usah saya menjumpai bahkan kadang kita ngalami ya. Begitu kita puasa ya, nyoba sekarang puasa. Aduh, panas. Wah, semacam itu lah ngeluh ya. Nanti begitu Ramadan datang, yang katanya kita udah nantikan gitu ya. Puasa yang pertama ternyata yang muncul ada, waduh panas atau pawagel, nggak boleh, nggak boleh. Berarti kita belum layak untuk masuk ini. Dan untuk bisa mencapai ke sana, kita persiapkan 2 bulan. Moga mulai sekarang yang kemarin belum puasa sama sekali, mulai belajar. Puasa tiap hari boleh. Niatnya apa? Ya sudah, niat kalau pas hari Senin, niat Senin. Kalau dulu itu niat puasa mutlak atau puasa Sa'ban boleh. Iya. Sampai nanti jenengan begitu nggak tahu di hari ke-3, ke-4 atau bahkan ke-6 gitu ini tinggal berapa hari ya? 8 ya, 10 harian ya kurang lebih 10 harian. Ya, sampai nanti jenengan merasakan bahwa puasa itu nyaman dengan aktivitas kita sehari-hari yang biasa. Yang ngajar ya tetap ngajar, yang kerja tetap kerja dengan penuh kenyamanan di posisi puasa. Maka begitu Ramadan datang kita subhanallah ya. Kalau masih ternyata dengan puasa sehari masih banyak mengeluh, puasa lagi besoknya gitu. Karena masih sunnah ya. Kalau lagi mentok batal enggak apa-apa gitu. Kalau Ramadan enggak boleh gitu ya. Ya lagi-lagi di sini sebutkan bahasanya faida azamta ya, manakala kita sudah berazam untuk menyambut Ramadan, fatawakkal 'ala Allah, maka kita harus bertawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah dengan cara seperti tadi. Kenapa? Karena innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena sesungguhnya mencintai orang yang bertawakal. Baik, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, yakni kelompok yang perlu kita cintai karena dicintai Allah dan kita menjadi bagiannya adalah orang-orang yang bersikap dan berbuat adil. Al-muqsitun, orang-orang yang bersikap dan berbuat adil. Ya, sebagian dalam surat Al-Maidah ayat 42 disebutkan ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Gitu ya. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Jadi Bapak, ini bukan sekedar tidak hanya hakim Bapak Ibu ya. Sekarang banyak ya hakim, polisi dan sebagainya. Bukan hanya mereka, kita pun juga nganten. Ya, untuk anak-anak kita, untuk tetangga kita, untuk siapapun kita layak berbuat adil dan wajib berbuat adil. Dan adil ini lawannya adalah zalim. Ya, adil lawannya apa? Zalim. Ya, karena sama-sama tahu. Menurut saya contoh yang paling gampang, kita semua tahu bahwa sholat itu kewajiban. Maka begitu jenengan melaksanakan sholat, Allahu Akbar, Allah, itu adalah adil Bapak. Adil untuk diri kita, adil untuk Allah. Ngerti ya? Dan seterusnya. Baik. Ya, kemudian disebutkan pula di dalam surat Al-Hujurat 49 ya, sama juga disebutkan akhir dengan satu kalimat innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil. Ya, kemudian di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 itu juga diakhiri dengan satu kalimat innallaha yuhibbul muqsitin, gitu ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Kemudian yang ke-8 Bapak Ibu, ini penting buat kita semua ya, yakni kita mencintai
kelompok yang dicintai Allah dan kita berusaha menjadi bagian mereka. Siapa itu? Yakni orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan rapi dan teratur. Ini berlaku untuk kita semua. Saya sering sampaikan dalam penelitian dan kepengurusan dan sebagainya, Bapak Ibu, ternyata Allah mencintai ini semua. Sebagaimana dalam surat As-Saff ayat keempat, ya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Bapak Allah. Sehingga Bapak Allah, maka disebutkan sini bahwa jika ingin dicintai Allah, hendaklah seseorang menghiasi diri dengan sifat-sifat mulia yang disebutkan di atas tadi. Apa? Takwa, tawakal, sabar, ihsan, gitu ya. Kemudian selalu bertaubat, senantiasa mensucikan diri dan berjuang di jalan Allah dengan rapi, teratur dan dalam barisan yang kokoh. Semoga kita semua mampu melaksanakan semua sehingga itu bisa mewujudkan konsekuensi cinta kita, gitu ya. Yakni kita akan senantiasa mencintai siapa dan apa yang dicintai oleh Allah SWT, sehingga kita akan membenci siapa dan apa yang dibenci Allah SWT. Semoga Allah telah memberikan kekuatan kita sehingga kita bisa melakukan dan melaksanakan ini semua. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila sunnatinaba. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram kami.